Baik, yang pertama yaitu adalah analisis pengendalian sistem. Jadi pada bagian ini kami menganalisis pengendalian yang telah diterapkan pada sistem penjualan serta mengidentifikasi kelemahannya. Yang pertama itu pada bagian penjualan, perusahaan sudah menerima pesanan pelanggan melalui berbagai media seperti formulir, telepon, dan email. Namun kelemahannya adalah pesanan melalui telepon berpotensi terjadi kesalahan pencatatan atau manipulasi karena tidak ada konfirmasi tertulis dari pelanggan. Oleh karena itu, pengendalian yang perlu diperbaiki adalah pengendalian preventif, yaitu dengan memastikan semua pesanan memiliki bukti tertulis. Yang kedua, pada bagian kredit, perusahaan telah melakukan otorisasi pesanan dengan memeriksa batas kredit pelanggan melalui database. Tetapi, belum ada penjelasan mengenai adanya persetujuan dari manajer untuk pelanggan yang mendekati batas kredit, sehingga perlu ditambahkan pengendalian preventif berupa otorisasi tambahan dari pihak manajemen. Selanjutnya, yang ketiga, pada bagian penjualan, perusahaan membuat sales order sebanyak 3 rangkap dengan mendistribusikannya ke beberapa bagian. Namun tidak disebutkan adanya penomoran dokumen. Hal ini berisiko menyebabkan kehilangan atau manipulasi dokumen sehingga perlu pengendalian preventif berupa penggunaan dokumen bernomor urut. Yang keempat, pada bagian gudang, barang disiapkan sesuai pesanan dan dibuatkan packing slip. Jadi kelemahannya itu adalah tidak adanya pemeriksaan. Jadi kelemahannya itu tidak adanya pemeriksaan ulang oleh pihak lain sebelum pengiriman, maka diperlukan pengendalian detektif seperti pengecekan ulang sebelum barang dikirim. Yang kelima, pada bagian akuntansi sudah dilakukan pencocokan antara sales order dan packing slip sebelum mencatat piutang. Namun tidak ada rekonsiliasi berkala antara catatan piutang dan laporan penjualan, sehingga perlu pengendalian detektif berupa rekonsiliasi rutin. Yang keenam, pada bagian kasir, kasir menerima pembayaran dan membuat bukti pembayaran, tetapi tidak ada pemisahan tugas yang jelas untuk penerimaan kas dan pencatatan piutang. Hal ini juga berisiko terjadinya kecurangan sehingga perlu pengendalian preventif berupa pemisahan tugas. Yang terakhir, pada bagian akuntansi dilakukan update data piutang berdasarkan remittance advice. Namun, tidak ada pemeriksaan independen terhadap perusahaan, tidak ada pemeriksaan independen terhadap perubahan data tersebut, sehingga diperlukan pengendalian detektif berupa audit atau pemeriksaan berkala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Untuk DFD level 0, pada DFD ini sistem sudah dibagi menjadi beberapa proses utama, yaitu bagian penjualan, kredit, gudang, akuntansi, dan kasir. Aliran data ini dimulai dari pelanggan yang memberikan pesanan ke bagian penjual, kemudian data pesanan diteruskan ke bagian kredit untuk dilakukan pengecekan dan persetujuan. Setelah disetujui, data dikirim ke bagian gudang untuk menyiapkan barang dan membuat packing slip. Selanjutnya, dokumen dari gudang dikirim ke bagian akuntansi untuk dicocokkan dan digunakan dalam pencatatan piutang. Kemudian, saat pelanggan melakukan pembayaran, data akan masuk ke bagian kasir dan dibuatkan remittance advice. Data pembayaran tersebut juga akan digunakan oleh bagian akuntansi untuk memperbarui catatan piutang. Jadi, untuk DFD level 0 ini menunjukkan bagaimana aliran data bergerak antar bagian dalam sistem acara lebih detail dibanding diagram konten. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk flowchart ini menggambarkan alur sistem informasi penjualan pada PT Dadedu, mulai dari pelanggan melakukan pemesanan hingga pembayaran dicatat dan piutang diperbarui. Proses dimulai ketika pelanggan membuat pesanan. Pesanan tersebut kemudian diterima oleh bagian penjualan dan dicatat sebagai data pesanan masuk. Selanjutnya, sistem melakukan pengecekan kredit pelanggan. Pada tahap ini, data pelanggan diambil dari database untuk melihat apakah batas kreditnya masih mencukupi. Jika hasil pengecekan menunjukkan kredit tidak disetujui, maka pesanan akan ditolak dan proses langsung berakhir. Namun, jika kredit disetujui, proses dilanjutkan dengan pembuatan sales order. Sales order ini dibuat berdasarkan
pesanan yang telah disetujui dan diselangi pesanan yang telah disetujui dan biasanya dicetak dalam beberapa rangkap untuk keperluan administrasi. Setelah itu, sales order dikirim ke bagian gudang sebagai dasar untuk menyiapkan barang. Bagian gudang kemudian menyiapkan barang sesuai pesanan dan membuat dokumen penerimaan berupa packing slip barang yang sudah siap bersama dokumen tersebut. Kemudian dikirim sebagai pelanggan. Setelah menerima barang, pelanggan melakukan pembayaran. Bagian keuangan kemudian menerima bukti pembayaran dari pelanggan dan membuat dokumen remittance dan fees sebagai tanda penerimaan pembayaran. Tahap terakhir adalah pembaruan dari data piutang. Pada tahap ini, pembayaran yang telah diterima akan diverifikasi dan dicatat ke dalam sistem untuk memperbarui saldo piutang pelanggan di database. Setelah semua proses selesai, maka siklus penjualan dinyatakan berakhir. Selanjutnya, kami menjelaskan alur aktivitas dalam sistem penjualan. Pertama, pelanggan mengirimkan pesanan kepada perusahaan dalam bentuk customer order. Kemudian, bagian penjualan menerima dan mencatat pesanan tersebut, lalu meneruskannya ke bagian kredit. Selanjutnya, bagian kredit memeriksa batas kredit pelanggan dan memberikan otorisasi terhadap pesanan. Setelah itu, bagian penjualan membuat sales order sebanyak 3 rangkap dan mendistribusikannya ke gudang, akuntansi, dan arsip. Kemudian, bagian gudang menyiapkan dan mengemas barang, serta membuat packing slip sebagai bukti pengiriman. Barang yang telah dikemas kemudian dikirim kepada pelanggan. Setelah itu, bagian akuntansi mencocokkan sales order dengan packing slip, lalu mencatat piutang ke dalam sistem. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran atas barang yang telah diterima. Kemudian, bagian kasir menerima pembayaran dan membuat remittance advice sebagai bukti. Terakhir, bagian akuntansi memperbarui data piutang berdasarkan informasi pembayaran tersebut. Selanjutnya kita akan bahas diagram konteks. Nah, dalam diagram konteks ini, sistem informasi akuntansi ditunjukkan sebagai satu kesatuan yang berinteraksi dengan entitas luar. Entitas luar yang terlibat yaitu pelanggan. Pelanggan memberikan input berupa pesanan dan juga melakukan pembayaran. Nah, kemudian sistem akan memproses data tersebut dan menghasilkan output, seperti informasi penjualan dan data yang berkaitan dengan transaksi. Aliran data yang terlihat di diagram ini hanya menunjukkan hubungan secara umum, yaitu data masuk dari pelanggan ke sistem, lalu data keluar dari sistem kembali ke pihak terkait. Nah, jadi diagram konteks ini fokus pada gambaran besar tanpa menunjukkan proses detail di dalam sistem.